Halo semuanya, selamat datang di channel Putar Balik Film. Dengan saya, Bang Dev yang akan menemani waktu santaimu sebelum tidur atau kembali ke hiruk-pikuknya dunia kerja. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul One More Chance. Film menceritakan tentang tobatnya seorang penjudi demi merawat anaknya yang autis. Tak perlu berlama-lama, silakan sandaran, luruskan kaki dan selamat menonton. Film ini dibuka dengan menunjukkan seorang pria bernama Fai yang tengah berada di tempat pacuan kuda. Dia begitu bersemangat karena berhasil memenangkan taruhan setelah memasang seluruh uangnya pada kuda nomor 5. Selanjutnya, dengan uang yang baru saja dia menangkan, Fai pergi ke kasino untuk bermain judi. Hanya dengan beberapa kali putaran permainan poker, dia sudah memenangkan $200.000 Hong Kong. Dari kejauhan, pemilik kasino bernama Bos Sewi tanpa memperhatikannya. Paman Hua yang datang bersama Fai memperingatkan agar Fai menyisihkan uang untuk berhenti bermain karena uang yang dihasilkan sudah cukup untuk membayar hutang ke rentenir. Namun Fai yang merasa keberuntungan sedang bersamanya tidak mau berhenti bermain. Dia lanjut menantang seorang pria yang tampaknya sudah kalah banyak. Setelah mendapatkan kartunya dan merasa kartu miliknya bagus, Fai mempertaruhkan semua uang miliknya. Tapi ternyata pria itu memiliki kartu yang lebih bagus sehingga Fai pun kehilangan semua uangnya. Dengan perasaan kesal, dia pun pergi dari sana. Di perjalanan pulang, Fai tak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Lisi. Tetapi Fai tidak merasa senang, jadi dia pergi begitu saja tanpa menyapa. Esoknya, seperti biasa, Fai membuka tempat potong rambut miliknya. Dia mengintip dari jendela, khawatir rentenir bernama Kei datang untuk menagih hutang. Melihat kekhawatiran Fai, Gao lalu berkata untuk tidak khawatir karena Paman Hua sudah mengambil $10.000 saat di kasino untuk membayar hutang. Fai agak kesal mendengarnya karena berpikir temannya lah yang membuat keberuntungannya hilang. Tak lama kemudian, datanglah Fong, seorang guru dan juga teman sekolah Fai. Dia datang untuk mengubah gaya rambutnya. Fai lalu merekomendasikan beberapa gaya rambut. Namun, semua gaya itu untuk rambut panjang. Karena itu, Fai kemudian memberinya rambut palsu. Fai berkata, wig tersebut akan membuat Fong terlihat lebih keren dan bisa menarik perhatian perempuan yang Fong suka. Setelah itu, tiba-tiba Lisi datang dan memberitahu bahwa dia datang bersama anaknya yang merupakan darah daging Fai. Lisi juga membawa berkas untuk tes DNA bila Fai tidak mempercayainya. Maksud kedatangan dia ke sana yaitu ingin menitipkan anaknya yaitu Yong selama 1 bulan bersama Fai karena dia harus pergi. Lisi memberikan sejumlah uang dan akan memberikan $50.000 lagi saat dia kembali untuk menjemput Yong. Berpikir menjaga anak tak sesulit itu dan juga keadaannya yang butuh uang, Fai pun menerimanya. Yeong kemudian dibawa masuk. Sebelum pergi, Lisi berkata pada Yeong agar selalu mengingat pesan darinya. Dia juga meminta tolong pada Fai untuk memotong rambut Yeong. Setelah Lisi pergi, Fai menyuruh Paman Hua untuk memotong rambut Yeong. Namun saat mendengar banyak suara, Yeong mulai takut. Yeong menolak dengan alasan ibunya berkata Fai lah yang akan memotong rambutnya. Fai yang kesal kemudian memberi perlakuan kasar pada Yeong agar menuruti perkataannya. Tapi semakin dipaksa, Yeong semakin mengamuk hingga membuat berantakan seisi ruangan. Yeong lalu berkata kalau dia memiliki seorang murid seperti Yeong yang tidak bisa disentuh.
Di saat yang sama, saat di dalam bus, Lizzie mengenang kembali masa lalunya dengan Fai. Kala itu, dia menelpon Fai berkali-kali tapi tidak diangkat. Dengan perasaan kesal, dia pun menghampiri Fai yang sedang berjudi. Fai yang marah lalu menyiram wajah Lizzie dengan air. Setelah itu, Lizzie pun memutuskan pergi dari sana. Fai mencoba untuk menghentikannya, namun langkahnya dihentikan oleh para penagih hutang. Lizzie pergi menaiki bus dan melihat Fai dipukuli oleh para penagih hutang itu. Kembali ke tempat potong rambut Fai, Fong datang membawa Angelina, kenalannya yang bekerja di dinas sosial. Secara perlahan, Angelina mencoba mendekat dan mengajak Yeong berbicara. Dia juga memeriksa ponsel yang selalu Yeong pegang. Angelina kemudian berkata bahwa Yeong menderita autisme, tapi kondisinya tidak parah. Di dalam ponsel, Lizzie sudah membuat catatan dan alarm semua kegiatan harian yang biasa Yeong lakukan. Fai bertanya bagaimana cara agar Yeong tidak memberontak. Angelina menjawab, anak autisme tidak suka kontak fisik. Semakin dipaksa, anak autis semakin panik. Setelah membaca kartu identitas Yeong, Gao berkata kalau Yeong membawa keberuntungan karena bintangnya Aries dan lahir di Sio Kelinci. Tidak yakin Fai bisa menjaganya, Angelina berkata, jika Fai merasa tidak sanggup merawat Yeong, dia akan menghubungi dinas sosial untuk menjemput Yeong. Memikirkan uang yang akan dia dapat setelah merawat Yeong, Fai yakin bahwa dia bisa melakukannya. Untuk meyakinkan mereka, dia mencoba meminta makanan milik Yeong. Siapa sangka Yeong memberikannya. Fai kemudian membawa Yeong ke rumahnya yang super berantakan. Dia memberikan sekantong besar plastik berisi mie instan untuk makan malam. Setelah tahu Yeong bisa memasak, dia pun menyuruh Yeong menyiapkan makanan sendiri. Fai berkata, jika bukan karena uang, dia akan mengusir Yeong dari rumahnya. Seperti biasa, Fai bersama dua kawannya malam itu pergi ke kasino untuk judi dengan uang yang dia dapat dari Lizzie. Malam itu, Fai memenangkan cukup banyak uang. Esoknya, Lizzie menelpon Yeong sebentar untuk memastikan keadaannya. Lizzie memberitahu kalau untuk sementara waktu dia tidak bisa dihubungi. Dia juga meminta agar Yeong menuruti apa kata Fai. Selanjutnya, saat pulang ke rumah, dia dikejutkan dengan kondisi rumah yang sudah rapi dan bersih karena Yeong yang membersihkannya. Fai pun merasa senang karena Yeong ternyata lebih berguna dari yang dia kira. Sesaat kemudian, alarm Yeong untuk makan pun berbunyi. Karena dirinya sedang bahagia, Fai pun mengajak makan enak di luar. Tak hanya itu, dia juga mengajak Yeong ke tempat pijat. Selesai dipijat, Fai iseng mencoba menguji keberuntungan Yeong menggunakan kartu. Benar saja, pilihan kartu acak dari Yeong hasilnya bagus semua. Dia pun membawa Yeong pergi ke kasino. Hanya dengan bermain beberapa kali saja, Fai sudah menang banyak di sana. Ketika jam menunjukkan pukul 10, alarm Yeong berbunyi menandakan sudah waktunya dia tidur. Fai membujuk Yeong untuk main beberapa kali lagi dan berjanji akan membelikan es krim. Yeong mau saja, tapi rasa kantuknya tidak bisa dilawan sampai-sampai dia tertidur saat buang air besar. Paginya, Fai dibangunkan oleh penagih hutang. Karena sudah mendapat banyak uang, Fai pun dengan santai melunasi semua hutang beserta bunganya. Setelah itu, Fai membangunkan Yeong untuk kembali bermain ke kasino. Tapi Yeong belum mau bangun. Akhirnya, Fai pergi ke kasino sendiri. Sayangnya, dia kali ini kalah berturut-turut. Dengan sisa 1 koin terakhir, dia masih mencoba peruntungan meski pada akhirnya kalah juga. Di rumah, Yeong melihat seekor tikus. Dia yang ketakutan berusaha menangkap tikus itu menggunakan sapu yang justru membuat seisi rumah berantakan. Fai pulang dengan rasa kesal dan kecewa. Saat masuk ke rumah, amarahnya pun memuncak melihat rumahnya berantakan.
Terlebih lagi patung Bruce Lee yang setiap hari dia sembah juga patah. Dia lalu melampiaskan semua kemarahannya pada Yong dengan mencoba memukulnya dengan ikat pinggang. Melihat ponselnya jatuh saat menghindari pukulan, Yong tanpa pikir panjang melompat dari atas ranjang. Fong yang sedang berada tak jauh dari rumah Fai kemudian masuk dan mendapati Yong terduduk di lantai dengan kepala berdarah. Mereka kemudian membawa Yong ke dokter untuk diobati. Angelina yang saat itu ikut menemani Yong mengatakan pada Fong bahwa lebih baik Yong diserahkan petugas sosial karena Fai dinilai tidak mampu merawat. Fong pun meminta waktu untuk berbicara dulu dengan Fai. Fai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Fong pun jadi marah karena Fai meninggalkan Yong sendirian di rumah. Tak hanya itu, Fong juga baru tahu kalau Yong sempat dibawa ke kasino. Dia kesal kapan Fai akan sadar dan meninggalkan kebiasaannya berjudi. Fai yang juga masih merasa kesal kemudian pergi begitu saja. Rupanya, dia pergi ke tempat servis untuk memperbaiki ponsel Yong yang sudah rusak. Tadinya dia tidak masalah jika ponsel itu harus direset. Tapi tukang servisnya memberitahu kalau banyak foto-foto Yong di dalam ponsel tersebut. Di perjalanan pulang, Yong mendapat telepon dari Lizzie, tapi Lizzie ingin berbicara dengan Fai. Lizzie bertanya apakah anaknya baik-baik saja karena dia mendapat telepon belasan kali dari Yong. Fai menjawab kalau Yong baik-baik saja dan mereka berdua semakin akrab. Fai lalu bertanya mengapa banyak foto-fotonya di ponsel Yong. Lizzie menjawab itu karena Yong menanyakan tentang ayahnya. Film pun flashback ke masa saat pertama kali Fai bertemu Lizzie. Dulu, Lizzie bekerja sebagai pekerja sosial. Suatu hari, dia diperintahkan untuk menemui Fai. Tempat bekerja Fai saat itu diketahui menampung anak-anak bermasalah agar bisa menata hidup kembali. Lizzie membawa seorang anak laki-laki bernama Sewi. Ketika mereka sedang mengobrol, Sewi diam-diam mencuri dan ketahuan. Beberapa waktu kemudian, Lizzie terlihat bertengkar dengan seorang bandar yang mempekerjakan Sewi untuk menjual narkoba. Fai yang melihat keributan itu kemudian menghampiri si bandar dan menyuruhnya untuk melepaskan Sewi. Dia berkata kalau Lizzie bukanlah wanita biasa. Dia bisa membuat mereka dipenjara. Beruntung pengaruh Fai cukup kuat, jadi bandar itu pun melepas Sewi. Hari berikutnya, Fai ikut lari bersama Lizzie dan anak-anak asuhannya. Saat itulah Fai mengungkapkan perasaannya pada Lizzie. Saat itulah hubungan mereka dimulai. Kembali ke masa sekarang, setelah pulang ke rumah, Fai meminta maaf pada Yong dan memintanya membalas perbuatannya dengan syarat tidak melukai wajahnya. Fai memberikan ikat pinggangnya agar Yong bisa memukulnya. Tapi ternyata Yong memukul Fai dengan botol kaca hingga kepalanya berdarah. Fai cukup syok, namun Yong berkata kalau dia memukul kepala bukan wajah. Setelah lukanya diobati oleh dokter, mereka kemudian pulang naik bus. Fai bertanya musik apa yang selalu Yong dengarkan. Yong menjawab sedang mendengarkan Rumah. Dia lalu memberikan sebelah earphone-nya. Awalnya, Fai hanya mendengar suara pintu terbuka. Tapi ternyata itu adalah rekaman percakapan harian Yong dengan Lizzie. Mendengarkan betapa hangat hubungan Yong dan Lizzie membuat Fai terharu. Ketika Yong tidur, Fai diam-diam foto selfie dengan ponsel Yong lalu dikirim ke Lizzie. Dia juga sempat ingin mengirim pesan, tapi dia urungkan. Singkat cerita, Fai dan Yong menjadi jauh lebih dekat. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama, layaknya ayah dan anak. Kemudian di tempat potong rambut ketika mereka sedang bersantai, tiba-tiba rentenir bernama Kai datang menagih hutang.
Paman Hua terkejut Fai belum melunasi hutang. Fai pun memberitahu kalau dia sudah melunasi hutangnya, tapi dia meminjam lagi. Paman Hua kemudian memberikan uang $2.000 untuk membayar bunga. Saat Fai diperlakukan kasar oleh Kei, tiba-tiba melihat itu, Fai menyuruh Yong segera kabur. Sedangkan yang lain berusaha menghalangi anak buah Kei yang akan mengejar. Yong sangat lincah berlari sampai Fong dan Fai kesulitan untuk mengimbangi. Singkat cerita, setelah aksi kejar-kejaran tersebut, sampailah mereka di bukit. Fai meminta Yong tetap bersama Fong, sedangkan dia akan kembali untuk menghadapi Kei beserta anak buahnya. Sesampainya di tempat potong rambut, semua anak buah Kei sudah menunggunya. Dia memohon pada Kei agar memaafkan anaknya serta melepaskan teman-temannya. Fai berkata akan melakukan apapun yang Kei minta. Tak lama setelah itu, anak buah Kei datang membawa Yong dan Fong. Kei berkata dia akan memaafkan, namun dengan syarat Fai harus melakukan apa yang Yong lakukan padanya. Fai tentu saja tidak mau melukai anaknya sendiri. Tak mau orang-orangnya dilukai, Fai mengancam Kei menggunakan pisau cukur. Di suasana tegang tersebut, tiba-tiba Bos Sewi datang. Kei dan anak buahnya langsung menunduk memberi hormat. Bos Sewi berkata dia datang untuk potong rambut. Dia lalu menyuruh Kei dan anak buahnya pergi tanpa berisik. Jauh. Ketika ditanya ingin potong rambut model apa, Bos Sewi menyuruh Fai memanggilnya Sewi saja. Fai yang tadinya pasang wajah kaget berubah senyum bahagia. Dia tidak menyangka anak nakal yang dulu bersamanya sudah menjadi bos yang ditakuti. Esoknya, tempat potong rambut Fai jadi heboh. Fong yang sibuk memperhatikan Yong kemudian memberitahu Fai tentang potensi Yong. Anak autis biasanya memiliki fisik yang lebih kuat untuk melakukan hal berulang seperti gerakan lari. Dia melihat potensi Yong dalam berlari saat kemarin dikejar oleh anak buah Kei. Jadi Fong menyarankan agar Yong coba ikut latihan lari jarak jauh. Hari berikutnya, Fai dan Yong datang ke tempat latihan lari jarak jauh di mana tim lari Fong berlatih. Yong diminta untuk ikut lari bersama anak-anak lainnya, tapi dia diam saja. Fong pun membiarkannya untuk beradaptasi dahulu. Namun ketika Fai ingin duduk bersantai, Yong menariknya untuk ikut berlari. Fai yang tidak kuat lagi mengikuti langkah Yong akhirnya terjatuh. Sejak itu mereka berdua selalu ikut latihan. I run, you run. Tidak sanggup terus ikut berlari, Fai beralih menggunakan sepeda untuk mengikuti Yong. Hari-hari pun berlalu, mereka semakin dekat dan sering mengabadikan foto berdua. Suatu hari, mereka melewati sebuah videotron yang menampilkan padang pasir. Seketika itu juga, Yong menghentikan langkahnya. Dia ingat ibunya pernah bilang akan mengajaknya ke padang pasir. Tak mau kalah, Fai pun berkata akan mengajak Yong ke sana kalau sudah kaya. Hari itu adalah hari ke-29 Yong bersama Fai. Tersisa waktu sehari lagi sebelum Lisi menjemput Yong. Ketika makan malam, Fai bertanya apakah Yong akan merindukannya. Yong menjawab sekarang saja dia sudah merindukan Fai. Mendengar itu, Fai jadi merasa senang dan juga sedih. Di hari ke-30, Fai merapikan rambut Yong sebelum dijemput. Tiba-tiba seseorang menelepon memberi kabar bahwa Lisi belum sadarkan diri di rumah sakit. Ternyata selama ini Lisi menderita kanker perut. Dia menitipkan Yong karena harus menjalani operasi. Saat itu juga Fai dan Yong pergi ke rumah sakit. Di sana Yong selalu berada di sisi ibunya dan memanggil agar segera bangun. Beberapa saat kemudian Lisi pun terbangun. Dia tersenyum melihat Yong dan Fai. Sayangnya, sebelum dokter datang memeriksa, Lisi sudah menghembuskan nafas terakhirnya.
Fai menyesal tidak mengucapkan maaf sebelum Lisi meninggal. Setelah selesai mengadakan upacara pemakaman, Fai dan Yong pergi ke rumah Lisi. Rumah kecil yang hangat dan penuh kenangan serta tempat Yong tumbuh besar. Di sana Fai bisa membayangkan betapa kuatnya seorang Lisi membesarkan anak seorang diri dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, Fai bertemu dengan bos Sewi. Dia memberikan sebuah cek uang dan juga asrama yang telah disiapkan Lisi untuk Yong. Namun Fai berkata bahwa Yong akan tinggal bersamanya. Dia adalah ayahnya. Yong sudah mampu mengurus dirinya sendiri, bahkan mungkin bisa mengurus Fai saat tua nanti. Yong saat itu masih larut dalam kesedihan. Dia tidak mau melakukan kegiatan apapun. Fai kembali melihat gurun pasir di Videotron. Setelah melihat itu, dia bertekad untuk latihan lari siang dan malam. Dia juga mencoba mengajak Yong. Meski butuh waktu lama, tapi akhirnya Yong kembali bersemangat bahkan memanggil Fai dengan sebutan ayah. Lão Tao, 保佑細佬, my friend. Mereka berdua pun mulai melanjutkan hidup berdua. Yong juga mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran. Singkat cerita, tibalah hari mereka ikut lomba lari maraton. Ketika sedang berlari, Yong sempat terjatuh. Fai dengan sigap menolongnya dan membantu putranya itu hingga sampai di garis finish bersama-sama. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua akhirnya mewujudkan mimpi Lisi berlari di gurun pasir. Mereka mencari titik di mana Lisi ingin datang, kemudian menaburkan abu Lisi di sana.